Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam pembahasan rukun salat atau sifat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam bab i'tidal. Wasunnah dan disunahkan kunutun. Apa kunut? Membaca doa kunut bisubuhin di salat subuh ai fi i'tidali rakaatihi, maksudnya adalah di dalam i'tidal rakaatnya subuh, as-saniyati yang kedua apa rakaat, ba'da dzikri ratibi, setelah zikir yang tetap, alal aujah atas kaul yang aujah, kaul yang lebih unggul. Wa huwa adapun zikir ila min syai'in ba'du, ialah kepada lafaz ila min syai'in ba'du. Jadi setelah membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minu masita min syai'in ba'du. Nah, setelah itu baru membaca doa kunut. Nah, di rakaat kedua di salat subuh. Kemudian kapan lagi disunahkan? Wa'tidalin dan i'tidal. Nah, di waktu i'tidal akhira witri nisfin, di akhir separuh atau setengah akhirin yang akhir min Ramadana, di bulan Ramadan, litibai karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain di sholat subuh kunut dibaca, ada lagi di sholat witir 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Karena litiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukrahu dan dimakruhkan apa membaca kunut finis fi al awali, di tengah, artinya di dalam separuh al awali yang pertama. Jadi kalau dibacanya separuh sebulan penuh, awal 15 hari yang pertama dibaca juga, ini makruh. Artinya makruh kunut tersebut di separuh yang pertama. Kabaqiyatis sanati, seperti orang membaca kunut di witir itu sepanjang tahun, itu juga makruh. Nah, jadi dibacanya adalah sholat witir di dalam 15 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kapan lagi disunahkan? Bisa iri maktubatin, dan di semua sholat wajib minal khamsi yang 5 fi i'tidari raqatil akhirati, di dalam i'tidal rakaatnya yang terakhir, walau masbuqon, sekalipun makmum masbuk, konata yang membaca kunut. Nah, siapa orang ma'imamihi bersama imamnya, linazilatin, karena nazilah kunut karena bencana, nazalat yang turun apa bencana, apa nazilah bil muslimina kepada orang-orang muslim, walau wahidatan, walaupun satu orang, ta'adda yang melampaui naf'uhu apa manfaatnya satu orang tersebut. Nah, jadi kunut subuh yang sunnah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dibaca di waktu subuh rakaat kedua, di waktu 15 hari terakhir di bulan Ramadan, di dalam sholat witirnya, di witir yang rakaat ketiga, dan di semua sholat wajib yang 5 di dalam i'tidal yang terakhir, di rakaat terakhir, walaupun orang itu masbuk, yang memang telah kunut bersama imamnya, yang orang-orang muslim tertimpa bencana. Bencana apa aja? Bencana kayak bencana nadi ini dicontohkan, walau wahidatan, sekalipun satu. Artinya apa? Walaupun satu orang, ta'adda nafuhu, maksudnya adalah yang melampaui manfaatnya orang. Artinya ada satu orang meninggal, misalkan ulama
ulama kan banyak manfaatnya kepada orang lain ya, terhadap orang lain. Meninggal, maka disunahkan kunut. Disunahkan membaca doa kunut nazilah namanya. Atau orang baik yang sangat manfaatnya sangat banyak kepada orang lain, meninggal atau apa gitu, maka disunahkan kunut subuh. Nah, ini dicontohkan lagi kasril alim, seperti tertawanya orang alim. Orang alim tempat bertanya kaum muslimin dia ditawan atau wafat, maka disunahkan kunut nazilah. Jadi apalagi orang muslimnya tertimpanya rombongan atau banyak, jumlahnya banyak, maka ini lebih-lebih dia disunahkan membaca doa kunut nazilah. Satu orang saja disunahkan, apalagi banyak. Awis syuja'i atau pemberani. Orang muslim satu-satunya dia pemberani dan dia ditawan atau dibunuh juga termasuk disunahkan kunut nazilah. Wadzalika, dan adapun kunut nazilah litibai, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah kunut nazilah. Kunut nazilah dilakukan sebulan penuh. Karena memang dulu pernah dikirim rombongan untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, rombongan ini semua hafid Al-Quran, ternyata dibunuh semua. Nah, pada saat itu Nabi kunut nazilah. Wasawaun, dan ialah sama saja fiha, ialah di dalam bencana, al khaufu adapun takut. Walau min adui muslimin, sekalipun dari musuh orang muslim. Wal qahti, dan kelaparan, wal wabai, dan wabah. Nah, ini dia yang banyak terjadi ya. Jadi sama saja di dalam bencana tersebut, ketakutan misalkan. Ketakutan walau min adui muslimin, sekalipun musuhnya orang muslim sendiri. Muslimnya kejam tapi ini disunahkan kunut nazilah. Wal qahti, dan kelaparan, penyakit. Nah, ini disunahkan kunut nazilah di satu tempat tersebut. Wal wabah, dan bencana, wabah penyakit. Nah, ini dia disunahkan kunut nazilah. Misalkan suatu tempat kena wabah, dulu COVID ya, itu disunahkan kunut nazilah. Atau wabah yang lain, kelaparan, di suatu tempat kelaparan, kurangnya makanan, tidak turun hujan, ini kunut nazilah. Kemudian wa kharaja, dan terkecuali bil maktubati, dengan salat yang wajib, an-naflu salat sunnah, walau aidan, sekalipun salat id hari raya, wal mandurata, dan salat yang dinazarkan, fala yusannu, maka tidak disunahkan kunut fihima, di dalam nafal dan mandurah, di dalam salat sunat dan salat yang dinazarkan. Mengecualikan dari salat wajib, yaitu salat sunnah. Salat sunnah walaupun salat hari raya itu tidak disunahkan membaca doa kunut, atau salat yang dinazarkan, maka tidak disunahkan di dalam keduanya itu kita berkunut. Nah. Rafi'an, ini caranya. Rafi'an, hal dalam keadaan mengangkat yadaihi, akan kedua tangannya, hadwa mangkibaihi, dengan sejajar kedua pundaknya. Kemudian walau halas sanai, sekalipun dalam keadaan memuji Allah, kasairil adiyati, seperti semua doa-doa. Jadi ini caranya ya, dia mengangkat sambil mengangkat tangan, kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Sejajar dengan kedua pundaknya. Sekalipun isinya kunut itu pujian kepada Allah seperti doa-doa. Artinya walaupun pujian kepada Allah, tetap dia mengangkat tangan. Nah. Kemudian kenapa begitu? Karena littibai, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sudan, sekiranya berdoa siapa orang, litahsili syai'in, untuk menghasilkan sesuatu, kadaf ibalain, seperti menolak bala, anhu, darinya, fi baqiyati umrihi, di sisa umurnya, ja'ala, yang menjadikan siapa orang batna kaffaihi,
maka ja'ala maka menjadikan siapa orang batna kaffaihi kepada bagian dalam kedua telapak tangannya ilas samai kepada ke langit. Jadi sekiranya orang itu berdoa, ini di dalam doa kunut ya. Sekiranya orang ini berdoa untuk menghasilkan sesuatu, artinya balanya belum terjadi. Dia berdoa ingin menolak balanya belum terjadi. Nah, atau apalah dia berdoa supaya ditolak segala macam bentuk penyakit, musibah, bencana, namun bencananya belum terjadi. Maka orang ini ja'ala batna kaffaihi menjadikan bagian dalam tangannya ke langit. Nah, jadi telapak tangannya ke langit, ke arah ke langit. Kalau bencananya belum terjadi. Gimana kalau udah terjadi? Ada lagi keterangannya. Aulirof balain atau menghilangkan bencana. Waqa'a yang terjadi apa bencana bihi dengannya. Ja'ala maka menjadikan siapa orang zohrohuma kepada bagian luarnya telapak tangan ilaiha kepada langit. Nah, ketika seseorang berdoa namun bencananya sudah terjadi, maka doanya adalah punggung telapak tangannya ke arah langit, kebalikannya gitu. Jadi jangan salah ketika bencananya sudah terjadi, misalkan udah banjir ya, banjirnya udah, kecuali belum banjir telapak tangannya ke atas. Tapi kalau udah banjir, kita berdoa biar diangkat banjir ini. Sedangkan terjadi udah banjir, maka punggungnya menghadap ke langit. Wa yukrohu dan dimakruhkan arrofu apa mengangkat tangan li khatibin bagi khatib halat du'ai di saat berdoa. Nah ini dia. Jadi khatib Jumat ketika dia berdoa di rukun khutbah yang terakhir al-maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, kan khatib membaca itu. Maka dia makruh mengangkat tangan. Makruh mengangkat tangan. Nah, seperti itu. Binahwi Allahumma, ini contoh doanya. Binahwi dengan semisal doa Allahumma dini fiman hadait. Allahumma dini fiman hadait. Nah, ya Allah tunjukilah aku fiman kepada orang hadait yang telah engkau beri petunjuk. Artinya ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah engkau beri petunjuk. Artinya seperti itu. Kemudian ila akhirihi sampai akhir. Kemudian wa'afini fiman afait, dan ya Allah kasihanilah diriku fiman tawallait, sebagaimana engkau mengasihani orang-orang yang engkau kasihani. Kemudian watawallani ini kasihanilah aku. Kalau wa'afini ini sehatkanlah badanku. Seperti saya ulang, wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku, pada diriku ini, fiman afait, sebagaimana engkau memberikan kesehatan pada orang yang engkau berikan kesehatan. Watawallani, dan kasihanilah diriku fiman tawallait. Nah, fiman sebagaimana orang yang engkau kasihani, yang engkau mengasihi mereka. Nah, aima'ahu maksudnya bersama mereka. Li'andarija, agar masuk siapa saya fi sulukihim, di dalam golongan mereka. Artinya ya makna doa kunut agar kita dijadikan atau dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah ridhoi, seperti itu. Wabarik, dan berilah keberkahan li kepadaku fima a'taita. Fima a'taita, fima di dalam suatu a'taita yang telah memberi siapa engkau, wakini, dan jagalah diriku syarroma, kepada kejelekannya sesuatu, kodoita, yang telah memutuskan siapa engkau. Nah, artinya berilah keberkahan pada diriku sebagaimana engkau memberikan keberkahan, sebagaimana engkau memberikan pada orang yang engkau berikan keberkahan, seperti itu. Wakini syarroma kodoit, dan jagalah diriku kepada kejelekannya suatu yang telah engkau tentukan.
Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka maka sesungguhnya engkau taqdi ialah maha memutuskan. Wa la yuqda dan tidak diputuskan alaika atas engkau. Nah, wa innahu dan sesungguhnya la yazilu tidak hina man siapa orang. Nah, walait yang mengasihi siapa engkau. Jadinya tidak menjadi hina orang yang telah engkau kasihi. Wala ya'izu dan tidak akan mulia man siapa orang adait. Nah, adait ini yang engkau musuhi. Jadi tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tabarokta maha memberkahi siapa engkau. Rabbana ya Tuhan kami. Wa ta'alait dan maha luhur siapa engkau. Falaka maka ialah bagimu alhamdu adapun segala puji alama kodoita atas sesuatu kodoita yang memutuskan siapa engkau. Astaghfiruka aku memohon aku minta ampun kepadamu ya Allah wa atubu dan bertaubat siapa aku ilaika kepadamu. Nah ini doa kunut ya, doa kunut. Silakan banyak artinya di buku-buku agama. Kemudian wala tusannu dan tidak disunahkan. Nah, wala tusannu dan tidak disunahkan. Wa tusannu dan disunahkan akhirahu di akhir kunut as-salatu apa bersalawat wassalamu dan bersalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi wa ala alihi dan keluarganya nabi. Jadi di dalam kunut ada bacaan di akhirnya itu sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Nah ini disunahkan membaca itu di akhir kunut. Wala tusannu dan tidak disunahkan awalahu. Saya ulang, wala tusannu dan tidak disunahkan apa bersalawat awalahu di awal kunut. Nah, kunut. Jadi gini, kalau berdoa kan itu disunahkan yang baik itu sebelum berdoa dia bersalawat, sesudah berdoa dia bersalawat. Tapi di dalam kunut hanya di akhir saja, di awalnya tidak. Kemudian wa yazidu dan menambah fihi di dalam kunut man siapa orang. Marwa yang telah lewat, artinya di dalam sholat sendirian atau di dalam dia sholat menjadi imam. Kunuta Umar, kunuta Umar, kepada kunut Umar, kunuta Umaril ladzi kunutnya Umar, alladzi yaitu kunut karena yang ada siapa Umar, yaknutu ialah berkunut siapa Umar bihi dengannya alladzi fi subhi di dalam sholat subuh. Nah orang tersebut disunahkan menambah apa? Menambah kunutnya Umar, artinya kunut yang dibaca Umar. Yang memang Umar membaca kunut ini di waktu subuh. Apa bacaannya? Wahwa adapun kunutnya Umar, wahwa adapun alladzi Allahumma. Nah ini kunut yang dibaca Umar bin Khattab. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nasta'inuka minta pertolongan siapa kami kepadamu, wa nastaghfiruka dan minta ampun siapa kami kepadamu, wa nastahdika dan minta petunjuk siapa kami kepadamu, wa nu'minu dan beriman siapa kami bika kepadamu, wa natawakkal dan bertawakal siapa kami alaika atasmu. Kemudian wa nusni dan memuji siapa kami alaika kepadamu, al khaira kepada kebaikan kullahu ya semuanya kebaikan. Nashkuruka bersyukur siapa kami kepadamu, wala nakfuruka dan tidak kufur siapa kami kepadamu, wa nakhla'u dan melepaskan siapa kami, wa natruku dan meninggalkan siapa kami man kepada orang, yabjuruka yang durhaka siapa man kepada kamu. Jadi intinya adalah ya Allah, kami minta pertolongan kepadamu, kami minta ampun kepadamu, kami minta petunjuk kepadamu, kami beriman kepadamu, kami bertawakal kepadamu,
kami memuji Engkau ya Allah kepada kebaikan semuanya, dan kami bersyukur kepadamu, dan kami tidak akan kufur kepadamu, dan kami melepaskan dan meninggalkan pada orang yang memang ia durhaka kepadamu. Nah, ini doanya. Doa yang dibaca Umar tatkala kunut subuh. Nah, dilanjut lagi, Allahumma ya Allah iyyaka, hanya kepadamu na'budu, menyembah siapa kami, walaka, dan hanya bagimu nusolli, salat siapa kami, wanas judu, dan sujud siapa kami, ilaika, kepadamu, wanas, dan berlari, artinya bersungguh-sungguh berusaha atau berjalan, wanah fidu, dan bersegera siapa kami, ai nasri'u, maksudnya adalah cepat-cepat siapa kami, narju, mengharap siapa kami, rahmataka, kepada rahmatmu, wanahsya, dan takut siapa kami, adabaka, akan adabmu, inna adabaka, sesungguhnya ajabmu, al jidda, sesungguhnya, inna adabaka, sesungguhnya, saya ulang, inna adabaka, sesungguhnya siksaanmu, al jidda, yang sangat berat, bil kufari, kepada orang-orang kafir, mulhaikun, ialah mengikuti atau menimpah. Nah, jadi ini doa yang dibaca Umar ya. Ya Allah, saya ulang, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, walaka nusolli, dan hanya kepadamu kami sholat, dan sujud siapa kami kepadamu, dan berlari siapa kami, wa nakhfidu, dan bersegera siapa kami, ainas ri'u, maksudnya adalah cepat-cepat siapa kami, narju, berharap siapa kami, rahmataka, kepada rahmatmu, wa nakhsya, dan takut siapa kami, adabaka, kepada azabmu. Inna adabaka, sesungguhnya azabmu, al jadda, yang sangat berat, bil kufari, kepada orang kafir, mulhaikun, ialah menimpa. Artinya ya, azab kepada orang kafir itu adalah mulhik. Mulhik itu terus menyusul, menimpa, akan menimpa, akan menimpa nantinya. Walama, dan ketika, karena yang ada. Walama, dan ketika, karena ada, kunutus subhi, apa kunut subuh, al-madkuru, yang disebutkan apa kunut subuh, awalan, pertama kali, sabitan, ialah tetap anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi SAW, kudima, maka didahulukan apa kunut, ala haja, atas kunut Umar ini. Artinya begini, ketika ada kunut subuh itu yang telah disebutkan yang pertama kali kunutnya Nabi itu membaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Nah, ketika ada kunut itu yang tetap dari Nabi, maka didahulukan atas kunutnya Umar ini, seperti itu. Tapi kalau mau baca dua-duanya nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau mau pilihan salah satu, maka kunutnya Nabi didahulukan. Famin sama, maka dari sana, lau aroda, jika menghendaki siapa orang ahadahuma, kepada salah satu kunut itu dari Nabi dan dari Umar, fakot saja, iktasoro, maka meringkas siapa orang, alal awali, atas yang pertama. Nah, ini dia. Ketika ada orang menghendaki salah satu saja dari kunutnya Nabi dan kunutnya yang dibaca Umar, maka orang tersebut membaca kunutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walayat ayanu, dan tidak tertentu kalimatul kunuti, kalimat kunut. Jadi nggak ada ketentuan kalimat kunut. Mau kita baca kunut dari Nabi atau dari Umar, nggak ada. Atau dari doa-doa yang lain. Nah, saya lanjut biar lebih mudah dipahami. Oyudazi'u, maka dicukupkan anha, dari kalimat kunut, ayatun, apa ayat, satu ayat misalkan, tadom manat, yang mengandung apa ayat, doaan, akan doa, in kosodahu,